Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah salat subuh yang berbahagia Masjid Ar-Rahman. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini, dan saya diminta untuk menyampaikan kajian sejarah, ya. Dalam artian saya akan membahas tentang beberapa daulah yang pernah ada di dalam Islam, daulah Bani Umayyah, Abbasiyah, kemudian daulah Umayyah di Andalusia atau Cordoba di Spanyol, itu hampir 8 abad, daulah Turki Utsmaniyah. Taib, kita akan awali pembahasan ini dengan menyampaikan bangkit dan runtuhnya daulah Bani Umayyah. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca ringkasan sejarah umat Islam yang pernah disampaikan oleh Nabi yang mulia. Kita bersyukur, Pak, jadi Nabi sudah meringkas, ya, sejarah umat Islam ke dalam 5 fase. Jadi tidak hanya kajian akhir zaman hadis yang akan saya sampaikan ini, tapi penting untuk membaca sejarah, ya, yaitu hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad tentang peringkasan sejarah umat Islam, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini startnya, Pak, ya, agar kita benar pemahaman tentang sejarah ini. Nabi yang mulia bersabda bahwa umat Islam sebagai umat akhir zaman itu startnya, Pak, diawali dengan masa kenabian. Takunu an-nubuwatu fikum masyaallahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha. Ini startnya. Jadi fase kenabian. Berapa lama fase kenabian ini berlangsung? Selama 23 tahun. Ini berakhir dengan wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi yang mulia menyampaikan berikutnya. Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah fatakunu ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha. Setelah berlalu fase kenabian, maka pindah kepada fase kekhilafan di atas manhaj kenabian. Kalau kita membaca sejarah, maka setelah wafatnya Nabi yang mulia itu, maka yang menggantikan, ya, kepemimpinan umat setelah wafatnya Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib, dan digenapkan oleh Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, yaitu selama 30 tahun. Ini yang menyebutkan 30 tahun itu Nabi sendiri. Al-khilafatu fi ummati 30 sanatan. Kekhilafahan di tengah-tengah umatku berlangsung selama 30 tahun. Artinya apa? Kekhilafahan di sini memang benar-benar mengikuti metode kenabian. Ya, al-khilafah ala minhajin nubuwah. Atau fase ini dikenal dengan fase al-khulafa ar-rasyidun. Ya, ini yang terbaik setelah Nabi wafat. Artinya apa? Sistemnya baik, orang-orangnya pun the best, yang terbaik. Tetapi nanti Nabi menyebutkan ini hanya berlangsung 30 tahun. Subhanallah. Kalau kita mengkaji, tepat sekali yang Nabi sampaikan, karena wahyu.
Ya, ini ucapan Nabi yang sifatnya ramalan. Tanda kutip di sini ramalan di sini ya. Artinya apa? Nabi menyebutkan memang akan terjadi seperti itu. Dan memang benar sekali. Nabi wafat bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tepat di bulan itu juga nanti ada pergantian sistem. Jadi kekhilafan kepada kerajaan. Nah, Nabi itu menyebutkan wa ba'da zalikal muluk, setelah berlalunya fase kekhilafahan akan datang fase kerajaan. Muluk. Wa ba'da zalikal muluk. Maka di hadis yang tadi saya sampaikan Nabi menyebutkan summa takunu mulkan 'addan fayakunu ma sya'allahu an yakuna thumma yarfa'uha idza sya'a an yarfa'aha. Berlalu fase kekhilafan di atas manhaj kenabian, maka berikutnya datang fase kerajaan yang menggigit. Mulkan 'addan, kalimatnya muluk. Nah, fase mulkan 'addan ini startnya Bani Umayyah gitu loh. Ya. Mulkan 'addan di sini startnya Bani Umayyah karena setelah itu yang ada apa? Sistem muluk. Kerajaan demi kerajaan. Hadirin sekalian, berapa lama fase mulkan 'addan ini? Nabi menyebutkan fayakunu ma sya'allahu an yakuna thumma yarfa'uha idza sya'a an yarfa'aha. Fase mulkan 'addan akan berlangsung dalam beberapa waktu sampai Allah kehendaki, hingga ketika berakhir saatnya ya sudah Allah akhiri fase mulkan 'addan ini. Nah, fase mulkan 'addan inilah fase yang panjang sekali. Jatuh bangun peradaban Islam itu di sini, Pak. Ya. Dan kita bisa membaca bagaimana kehebatan kaum muslimin di fase ini. Dan ini menunjukkan bahwa Islam agama milik Allah. Dan nanti cara membaca sejarah mulkan 'addan penting sekali. Saya akan sampaikan mukadimahnya, Pak. Karena disinilah akan ada perseteruan antara Sunni dan Syiah. Sampai detik ini, sampai kiamat nanti, Pak. Terutama ketika mengawali Bani Umayyah, ini penting sekali karena saya akan membahas tentang daulah Bani Umayyah yang, mohon maaf, kalau tidak benar membaca sejarah kita akan masuk ke dalam jebakan-jebakan musuh-musuh Islam di dalam merendahkan, menjatuhkan, bahkan menghina, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi. Terutama yang sering menjadi sasaran itu Muawiyah ibn Abu Sufyan. Karena memang kita lihat tidak mudah kan, ini peralihan nih dari kekhilafan kepada muluk itu tidak mudah. Tetapi kembali para sahabat faham. Walaupun memang awalnya mereka menolak, tetapi Nabi sudah menyebutkan kan akan ada perpindahan dari fase kekhilafan kepada muluk. Karena nanti akan banyak terjadi fitnah. Ya, di samping sejarah mencatat bagaimana karya Bani Umayyah yang tidak bisa dilupakan. Bahkan jasa besar mereka kepada umat Islam luar biasa. Bayangkan pada fase itu Islam sampai ke Eropa di fase Bani Umayyah itu. Ya. Itu sampai ke Andalusia. Jadi sana bermulanya itu Islam di Andalusia itu. Nah, kita akan awali mengenal sejarah Bani Umayyah dengan menyampaikan bagaimana cikal bakal berdirinya daulah Bani Umayyah ini. Karena akan ada sebagian orang yang menyampaikan, karena ini bermula nanti kita akan awali dengan mengkaji tentang perang Siffin, ya. Pernah mendengar perang Siffin? Pernah dikaji di sini enggak perang Siffin? Perang Siffin itu perang antara siapa? Antara siapa? Halo? Ini connect dulu nih. Kalau sudah paham perang Siffin saya akan langsung ke Bani Umayyahnya gitu loh. Karena dari sini bermulanya. Jangan sampai salah, Pak. Karena nanti akan ada orang yang menuduh sahabat Muawiyah ibn Abu Sufyan
merebut kekuasaan dari Ali. Ini nih, hati-hati nih. Atau ada orang akan menyampaikan Ali bin Abi Thalib tidak suka kepada Utsman dan kerabatnya termasuk Muawiyah gitu loh. Bayangkan. Saya baca di buku-buku sejarah yang diajarkan itu mesti itu yang ada. Padahal di sini kita diuji Pak, pemahaman kita kepada satu generasi yang Nabi memuji mereka gitu loh. Kata Nabi khairul qurun, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku. Ini kalimat Nabi Pak. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian satu generasi setelah mereka siapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian satu generasi lagi setelah mereka. Siapa itu? Tabi'ut tabi'in. Khairul qurun. Nabi menyebut khairul qurun, Pak. Ya. Hadirin sekalian, kalimat khairul qurun di sini tidak main-main. Artinya apa? Siapapun yang ada di fase itu, maka mereka disebut dengan khairul qurun, sebaik-baik generasi. Para sahabat. Nah, Daulah Bani Umayyah nih ketika didirikan di sana masih ada orang-orang yang terbaik para sahabat. Bahkan di antara mereka orang-orang yang jelas dijamin masuk surga. Di masa Daulah Bani Umayyah. Bahkan yang mendirikannya sahabat Nabi. Itu Muawiyah ibn Abu Sufyan. Ya. Kita tahu siapa Muawiyah. Hati-hati juga di sini. Karena ada orang-orang yang tidak suka kepada Muawiyah. Jadi ini agak lumayan ribet memahami sejarah Bani Umayyah dari awalnya, Pak ya. Harus tepat dulu nih gitu loh. Kalau tidak tepat, salah kesananya, Pak. Karena ada orang sampai, mohon maaf, saya seorang dosen di sebuah kampus ngobrol dengan saya, Ustadz, kita bikin pesantren ya? Oh iya, saya sedang buat pesantren. Lah di DT gimana? Oh saya tetap di Darut sebagai pengurus sekarang. Saya sudah 20 tahun di Darut Tauhid, Pak. Saya sampaikan begitu, 20 tahun. Merintis dari awal sampai sekarang sudah punya sekolah tinggi kita. Sekolah tinggi agama Islam Darut Tauhid. Saya sekarang di pengurus di Lajnah Syariah dan di Dewan Asatidz. Jarang ke lapangan, jadi banyak di tataran pengurus yang memikirkan bagaimana ke depan Darut Tauhid, yang ngontrol di tiap cabang seperti itu. Oh, apa nama pesantrennya? Pesantren Umar bin Abdul Aziz. Hah? Umar bin Abdul Aziz, kenapa enggak Umar bin Khattab saja katanya? Kenapa? Itu kan Bani Umayyah Ustaz katanya. Nah di sini Pak, Bani Umayyah katanya langsung gitu kan. Bayangkan, kepada Umar bin Abdul Aziz saja seperti itu gitu loh. Gimana kepada Muawiyah nanti? Itu ada yang begitu Pak. Ya. Jadi kalau sudah mendengar Bani Umayyah, bahkan namanya pun nggak suka mereka itu. Itu ada. Nah saya khawatir kalau kita tidak mengenal dengan benar, kita akan jatuh kepada pemahaman seperti itu. Ya. Jadi penting sekali mengenal bagaimana terbentuknya Bani Umayyah. Ya. Baik, hadirin sekalian, kita akan sedikit sebagai mukadimahnya dulu ya. Ini nih. Wah, kelihatan enggak? Baik. Kelihatan Pak? Hah? Ya, tinggal di bawahnya. Ya. Taib. Maka karya tulis Pak tentang Bani Umayyah banyak sekali. Karena ini menuntut pemahaman kita Pak. Kita akan diuji betul Pak, diuji benar pemahaman kita nih. Ya. Kita bisa tahu
dari komentar-komentar terhadap tokoh-tokoh Bani Umayyah kita kan. Tapi memang kita tidak memungkiri adanya nota hitam dalam sejarah ketika terjadi fitnah terbunuhnya Al-Husain ibn Ali. Nah, ini penting sekali ya. Peristiwa Karbala itu terjadi di masa Daulah Bani Umayyah, di masa pemerintahan Yazid ibn Muawiyah. Nah, ini kita akan bedah ini pada waktunya. Ya. Baik, kita akan awali. Kenapa dikatakan Daulah Bani Umayyah, Pak? Ini siapa Umayyah? Ini kenapa Umayyah? Nanti ada Abbasiyah kan? Ada Umayyah, ada Abbasiyah. Taib. Hadirin sekalian, berbicara tentang Daulah Bani Umayyah nisbat kepada salah seorang tokoh, ya, yang bernama Umayyah. Ini tokoh Quraisy. Jadi sebenarnya dengan Nabi yang mulia itu masih kerabat. Kita lihat bahwasannya Nabi yang mulia nasabnya ya, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Nah, di sini ya ketemu di Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak Abdul Syam dan Hashim. Hashim nanti punya anak Abdul Muttalib. Ini ke bawah nanti lahir Nabi Muhammad. Dari sini Pak, Abdul Syam punya anak Umayyah. Umayyah punya anak dua yang terkenal, Abul As dan Harb. Dari Abul As nanti ada dua anak, Al-Hakam dan Affan. Dari Affan punya anak Utsman Ibn Affan. Halo? Gampang Pak. Ini penting sekali Pak, saya akan awet karena kita akan membahas Daulah Bani Umayyah yang di sini banyak sekali serangan-serangan kepada Bani Umayyah gitu, yang harus saya luruskan. Saya katakan tadi sampai dosen saya begitu Pak, saya nggak sebut nama orang dan kampusnya ya. Kenapa tidak Umar bin Khattab Ustaz? Kok Umar bin Abdullah Aziz itu kan Bani Umayyah. Nah ini emang ada apa dengan Bani Umayyah gitu loh. Aneh gitu loh. Ya. Nah nanti dari Harab punya anak Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan yang di awal-awal Islam bagaimana permusuhannya kepada Islam, kepada Rasulullah. Tapi masuk Islam setelah Futuh Mekah ya, masuk Islam. Abu Sufyan punya anak. Ya, yang pertama siapa namanya? Muawiyah. Kemudian Yazid dan Muawiyah. Nah, nanti ini pendirinya nih, Muawiyah, Yazid dan Muawiyah. Muawiyah wafat sudah, berakhir keturunan Abu Sufyan. Keturunan Muawiyah, enggak ada lagi, Pak. Sampai di sini ya. Dengan wafatnya Muawiyah, putra Yazid, putra Muawiyah. Nah, itu begitu berarti ada Muawiyah 1, Muawiyah 2 itu. Ya. Saya mau coba untuk mengawali dengan ini biar kita terbaca dulu Pak ya. Karena nanti kita kan setelah Bani Umayyah masuk ke Abbasiyah, nanti kita akan paham juga kenapa sampai ada Abbasiyah, sampai ada peralihan itu dari sini startnya kita awali dulu ya. Taib. Nah nanti setelah berakhir Muawiyah, maka nanti pindah kepada keturunan Al-Hakam. Al-Hakam dari Abul As, masih satu famili kan dari Umayyah. Karena ini udah habis Pak. Ya. Meninggalnya Muawiyah maka tidak ada lagi keturunan Abu Sufyan. Muawiyah sudah enggak ada semuanya Pak. Berakhir. Mungkin kalau masih ada di sini akan terus. Itu kan itulah muluk. Kerajaan itu begitu. Tapi karena berakhir dengan wafatnya Muawiyah sudah. Karena enggak ada lagi keturunannya gitu loh. Maka beralih ke sini nih. Ya, ini masih saudaranya, masih familinya. Nah, nanti saya akan sampaikan kenapa kemudian terjadi perang Siffin gitu loh. Karena nanti Muawiyah masih kerabat dengan Utsman. Lihat di sini. Ya. Ketika Utsman terbunuh, ada para pemberontak di bulan suci, di tanah suci, sedang berpuasa.
Wafat Utsman naiklah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atas kesepakatan para sahabat dan kaum muslimin. Banyak faktor lah gitu. Nah nanti ketika Ali naik menggantikan Utsman yang terbunuh secara zalim, yang belum mau berbaiat kepada Ali itu siapa? Muawiyah. Dan Muawiyah waktu itu sebagai gubernur Syam. Syam. Ya. Syam berapa negara sekarang? Sekarang. Bicara Syam itu berapa negara? 4, naam, apa saja? Lebanon, Yordania, Suriah, Palestina itu Syam. Itu Syam. Syam bukan Arab loh ya. Syam itu ya Syam. Baik. Nah, Muawiyah menjadi gubernur. Di masa Umar tuh nggak main-main ngangkat gubernur, orang hebat nih Muawiyah ini gitu loh. Umar wafat, di masa Utsman diangkat lagi. Ya. Nah, nanti ketika Muslim berbaiat kepada Ali, Muawiyah belum mau berbaiat. Nah, disinilah cikal bakal kenapa terjadi perang Jamal, perang Siffin. Ini awalnya Pak, harus paham dulu tentang perang Siffin, karena disinilah fitnah terjadi. Karena orang-orang Syiah itu sering menghantam kaum muslimin Sunni dari sini mulainya nih. Kalau enggak lurus pemahaman kita bisa terbawa oleh pemahaman mereka yang keliru, yang sesat menyesatkan itu gitu loh. Di sini kita akan yang membedakan Sunni dan Syiah pemahaman di sini gitu. Kenapa? Karena kita memahami benar semua sahabat Nabi itu udul, orang-orang yang punya keadilan, yang terbebas dari ambisi untuk mendapatkan kekuasaan, tidak Pak. Itu kita Ahlussunnah seperti itu. Penting kita memahami ini. Maka nanti kenapa kemudian ada perang Siffin itu bukan karena Muawiyah ingin mengambil kekuasaan dari Ali, bukan, sebagaimana fitnahnya orang-orang Syiah yang menyampaikan ya seharusnya Ali yang berhak. Lagi-lagi Ali dicekal. Jadi semenjak Abu Bakar, Ali dicekal. Harusnya Ali tuh yang menjadi pemimpin pasca Rasulullah. Umar naik, dicekal lagi Ali. Utsman terus gitu. Sampai kemudian ya Muawiyah gitu. Maka umat ini semua dosa yang terjadi, perpecahan, pembunuhan pasca itu semua kembali kepada Bani Umayyah gitu kan. Ini akan ada dalam kajian teologi Syiah, itu ada gitu loh. Nah, kita akan sampaikan karena kalau nggak paham ini kita akan terbawa arus mereka. Baik. Nah ini ya Pak ya, kenapa dikatakan Bani Umayyah ya? Karena ke sini bermulanya nih ya. Ya Umayyah kan kalau Nabi dari Bani Hashim ya. Muthalib kan ini. Ya sama-sama satu nasab dari Abdul Manaf. Ya, masih saudara, masih sepupuan mereka itu seperti itu. Taib. Nah, saya akan awali. Kenapa sampai terjadi perang Siffin? Intinya Muawiyah itu sebagai seorang sahabat yang mulia, sebagai gubernur, ingin berbaiat, tetapi ingat, saya akan berbaiat ketika Ali sudah mengkisos pembunuh Utsman. Loh kenapa Muawiyah bicara begitu? Karena Muawiyah itu keluarganya gitu loh. Masih famili Pak. Sepupunya masih keluarga. Dan Muawiyah seorang sahabat yang punya kedudukan yang tinggi. Beliau pencatat wahyu, ingat itu. Ya. Sementara Muawiyah sangat paham benar tentang ayat Al-Qur'an, juga Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bagaimana di surat Al-Isra di ayat yang ke-33, Al-Isra ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultana. Di sini ada kalimat ini nih. Semua sepakat di mana Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan satu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim
maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Faqad ja'alna liwaliyihi sultana. Nah, dalam hal ini Muawiyah merasa, aku ini sebagai walinya keluarga besar Utsman. Kenapa kok telah sekali menindak pembunuh Utsman, ahli ini gitu. Dari mana kita tahu bahwa tidak ada ambisi dari Muawiyah untuk merebut kekuasaan dari Ali ketika sebelum terjadi perang Siffin itu Abu Muslim al-Khulani itu beliau datang kepada Muawiyah. Karena sahabat Tuhan mencoba untuk jangan sampai terjadi gitu loh, perang. Kita tahu bagaimana perang itu terjadi karena banyaknya para penggembos. Orang yang tidak suka. Ya, dan dari sana nanti akan kita tahu bagaimana cikal bakal munculnya paham Khawarij. Khawarij itu orang yang keluar dari pemerintahan yang sah. Hati-hati. Yang suka mengkafirkan orang dengan mudah itu Khawarij. Mereka faham ya tentang seperti apa bukan paham, mereka itu ahli ibadah gitu. Tetapi rusak pemahaman mereka, gulu. Nah, kembali. Jadi Abu Muslim datang bertanya, ya Muawiyah, aku ingin tanya bagaimana kedudukan Ali. Nah, ini sejarah mencatat ini, Pak. Kata Muawiyah, aku tidak meragukan bahwa Ali sangat utama. Aku tidak lebih baik daripada Ali. Aku setuju Ali menjadi khalifah, menjadi pengganti Utsman. Ini kalimat-kalimat yang dicatat di dalam buku-buku sejarah. Banyak buku bagus Pak, cuma tidak saya bawa semua ya. Tentang Daulah Bani Umayyah ini ya. Itu ada yang tesis, disertasi. Ada yang bagus sekali. Mungkin kalau nanti ingin lebih dalam ya, ini di antara yang saya rujukan. Ini buku bagus tentang Bani Umayyah, belum lagi 2 jilid berbahasa Arab, cuma tebal sekali, karangan Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Itu guru saya Pak, dalam ilmu sejarah. Nah, ini juga buku yang bagus. Mesti ada terjemahnya lah gitu kan. Kalau itu belum ada terjemahnya, coba dicari di toko buku, ini bagus sekali ya, lengkap. Karena penting kita memahami sejarah ini agar kita bisa memetakan konflik Sunni Syiah seperti apa dari dulu gitu kan. Nah, kembali Pak. Nah, jadi Abu Muslim menyampaikan, memastikan bahwa Muawiyah paham benar bahwa Ali sangat tinggi kedudukannya. Satu. Yang kedua, kenapa engkau belum berbaiat, kata Muslim, kepada Ali? Apakah ingin merebut dari Ali? Oh tidak. Tidak pernah terpikirkan, hanya aku sebagai seorang wali daripada Utsman, keluarga besar Utsman. Coba Bapak kalau keluarga besar seseorang punya saudara Pak, dibunuh secara zalim, gimana Pak? Harus menuntut dong. Sementara posisi Muawiyah itu punya kekuatan sebagai seorang gubernur. Wajar tidak? Wajar Pak. Jadi dia ingin tolong cari dulu gitu loh pembunuh siapa? Utsman, nanti aku akan berbaiat. Kata Ali, engkau berikan dulu baiat. Jangan sampai jatuhnya memberontak gitu kan, tidak mau berbaiat. Nanti kita bereskan sama-sama. Nah, maka murni, ini ijtihad. Ali berijtihad, juga Muawiyah ibn Abu Sufyan berijtihad. Dan para ulama Ahlussunnah sepakat yang benar ijtihadnya Ali. Dan nanti Muawiyah mengaku sendiri nanti. Artinya apa? Memang tidak mudah mencari pembunuh Utsman, gitu tidak mudah Pak. Yang paham tentang kondisi Madinah siapa? Ya Ali dong. Sementara Muawiyah tinggal di Syam. Madinah dulu Pak, berapa perjalanannya? Sebulan Pak. PP 2 bulan itu, tidak mudah. Gak ada WhatsApp dulu. Susah viralnya berita itu gitu loh. Ya kan? Tidak mudah. Ini penting juga membaca itu Pak. Jadi bagaimana opini yang terbentuk, dan di sanalah orang-orang yang membunuh, yang terlibat kepada pembunuh Utsman, mereka khawatir juga ditangkap, maka mereka bermain gitu. Itu Ahlussunnah begitu Pak, pemahamannya gitu. Karena penting juga memahami yang namanya manusia, kan sahabat juga manusia. Betul tidak Pak? Ya. Bukan orang yang bersih dari dosa, suci seperti malaikat, tidak. Cuman tetap
Kita harus tahu bagaimana memahami konflik di antara para sahabat gitu loh. Karena adanya pihak ketiga dan juga murni mereka berijtihad. Ali berijtihad, Muawiyah berijtihad, dan mereka terbebas dari tuduhan-tuduhan Muawiyah ingin merebut kekuasaan, Ali benci kepada Utsman dan keturunannya. Ini tidak benar semua, Pak. Karena jangan sampai kita terjatuh kepada ekstrim kanan dan kiri, jangan, kita di tengah Ahlussunnah itu. Harus tepat memahami ini. Nah, jadi para ulama sepakat yang benar ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali yang berijtihad. Kata Ali begini, berikan dulu baiat kepadaku, nanti kita akan sama-sama cari. Ayo kita putuskan. Ini enggak bisa kalau kamu berbaiat, mudah dipecah kita umat Islam nanti. Kata Ali begitu. Aku lebih paham kondisi Madinah. Bukan tidak ingat, cuma nanti. Nah, Muawiyah berijtihad, jelas dalilnya gitu loh. Aku sebagai wali, sebagai kerabat Utsman, saya akan menuntut balas. Gak akan berbahaya sebelum beres tuh pembunuhan Utsman. Siapa? Kisos dulu, jelas. Berarti kalau tidak, engkau tidak menegakkan hukum Allah dong. Nah gitu kan. Jelas pembunuhan, dibunuh lagi kan. Membunuh, apalagi yang dibunuh siapa? Utsman gitu loh. Cari, masa Anda tidak bisa mencari pembunuh Utsman? Kamu tinggal di Madinah gitu loh. Nah ini terjadi, Pak. Jadi bukan karena kekuasaan, tidak. Ini penting dipahami, Ahlussunnah berpendapat seperti itu, ya. Nah nanti pada akhirnya Muawiyah memahami benar begitu rumitnya masalah ini. Maka ketika Muawiyah nanti menjadi khalifah gitu ya, menggantikan Ali dan juga menggantikan Al-Hasan bin Ali, sampai matinya itu nggak bisa menuntut, nggak bisa menemukan pembunuh Utsman. Pahamlah, Muawiyah tidak semudah yang dibayangkan begitu loh. Paham tuh Muawiyah, gitu kan? Rumit sekali permasalahannya. Dia memahami benar gitu. Bahwasannya memang ketika dia menjadi sebagai seorang yang nomor satunya lah pemimpin, Pak, Amirul Mukminin, tidak mudah mencari pembunuh Utsman gitu. Nah dari sini ya bermulanya. Jadi ini perang Siffin penting sekali. Nanti dari sini maka kemudian kita memahami muncullah gerakan Khawarij yang berujung kepada pembunuhan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan Muawiyah pun akan dibunuh dan Amr ibn As. Jadi orang Khawarij itu udah nanggung, udah kabeh salah gitu. Semua salah, kafir semua gitu. Ali dikafirkan, Muawiyah kafir semua itu. Udah kita bunuh saja biar beres permasalahannya. Nah di antara tiga yang tidak dibunuh itu satu yang berhasil oleh Abdurrahman ibn Muljam, yaitu Ali bin Abi Thalib di Kufah di Irak. Sementara Amr ibn As dan Muawiyah tidak berhasil dibunuh. Karena mereka memang luar biasa penjagaannya. Sementara Ali tidak, Ali itu biasa saja gitu, nggak mau dikawal-kawal, nggak mau. Maka Ali dibunuh oleh orang Khawarij yang akidah mereka apa, ketika membunuh Ali sama sekali tidak merasa bersalah. Itu ajibnya itu orang-orang Khawarij. Ya. Bahkan ketika dituntut, ketika dikisos, dibunuh lagi itu kan begitu. Itu dia tidak merasa bersalah, Pak. Bahkan merasa ketika mereka akan dibunuh, ya saya ingin sekali merasakan sakitnya gitu loh. Bagaimana penegakan kisos atas saya, dan saya tidak merasa bersalah. Saya merasa berhasil membunuh orang kafir, itu Ali bin Abi Thalib. Bayangkan sahabat Nabi, Pak. Ini ajibnya orang-orang Khawarij begitu. Nanti kita akan bahas bagaimana dialog Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij. Jadi kalau orang Khawarij nggak bisa di perang, itu nggak bisa. Kalau perangnya makin galak mereka itu, tapi diskusi dialog, patahkan argumennya gitu. Maka nanti ketika di masa Ibnu Abbas ada orang-orang Khawarij hampir puluhan ribu kembali kepada pemahaman yang benar gitu. Setelah kalah argumennya, Pak. Oke, ini ya sekilas kenapa dikatakan Bani Umayyah, Pak ya. Sekilas, jadi ke sini nisbatnya ya. Padahal yang menjadikan Muawiyah, kok Bani Umayyah gitu lah, dari sini. Karena nanti terputus di Muawiyah putra Yazid, maka berpindah kepada Al-Hakam. Nanti ada Marwan, nanti ada Abdul Malik, kemudian ada Al-Walid, kemudian ada Sulaiman, ada Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini Umar ini dari Abdul Aziz ya,
yang ke-8. Ini yang terkenal kan, orang-orang kenal semua Umar bin Abdul Aziz. Nah, kita akan membahas pada waktu insyaallah. Baik. Sampai jam berapa, Pak? Sejarahnya nggak bisa sebentar loh, Pak ya. Ya, kita lihat ya. Tadi saya lebih jelas lagi nih, ini gambarnya. Oke. Nah, nanti ini yang kasih nomor itu para khalifahnya, Pak, urutannya ya. Jadi semuanya ada 13. Ada 13 khalifah. Ya, sedikit. Beda dengan Abbasiyah banyak sekali. Kita lihat ya. Di sini nih. Taib. Jadi nanti diawali dengan naiknya Muawiyah ya. Muawiyah sebagai pendirinya lah. Kemudian Muawiyah wafat digantikan oleh Yazid, putra Muawiyah. Di sini ada fitnah besar, nanti terbunuhnya Husain ibn Ali, peristiwa Karbala. Kita akan bedah nanti. Juga Yazid wafat, tidak lama Yazid naik Muawiyah. Putra Yazid, putra Muawiyah, jadi cucunya ya. Nah, ini yang beda Muawiyah. Nanti ada banyak juga Muawiyah yang lain nanti ada. Ya. Oke, kemudian di sini berakhir, maka pindah kepada Marwan. Marwan ini berarti bukan putra Muawiyah kan, tetapi sepupunya ya. Nah, Muawiyah Al-Hakam. Muawiyah. Marwan dia punya 3 anak. Ada Muhammad, ada Abdul Aziz dan ada Abdul Malik. Nanti Marwan meninggal, naik anaknya Abdul Malik. Ya. Di sini penguatan Bani Umayyah, Pak. Abdul Malik punya beberapa orang anak. Nanti Abdul Malik wafat, maka naiklah Al-Walid. Ini ke-6 ada. Ini putra Abdul Malik. Di masa Al-Walid ibn Abdul Malik ini Islam sampai ke Maroko, ke Afrika Utara. Dan disinilah nanti kuat sekali Bani Umayyah karena punya beberapa orang pilihan. Di antaranya Musa bin Nusair, seorang gubernur Maroko. Dari sinilah cikal bakal penaklukan Spanyol Andalusia. Sebenarnya Tariq ibn Ziyad itu bukan panglima, bukan gubernur. Sebenarnya yang punya jasa itu Musa bin Nusair di balik penaklukan Spanyol. Karena yang mengangkat Tariq bin Ziyad itu Musa bin Nusair. Ini gubernurnya Al-Walid. Hebat di sini ya. Masuk ke Andalusia, Pak. Di masa sini nih. Al-Walid meninggal digantikan oleh adiknya Sulaiman. Sulaiman jasa besarnya apa ketika dia, harusnya kan yang naik siapa? Harusnya Yazid kan? Anak, tapi dia tidak, karena dia ini tidak layak nih. Karena nanti ada banyak beberapa pemimpin Bani Umayyah yang tidak layak, yang tidak baik akhlaknya. Ada, kita akui. Sulaiman mengangkat Umar. Nah, di sini. Ya. Sulaiman mengangkat Umar bin Abdul Aziz. Jauh sekali kan? Harusnya ke sini kan? Nanti Umar naik 2,5 tahun kurang lebih. Ini puncak lagi kejayaan Daulah Bani Umayyah sampai ke Prancis di masa Umar itu. Bayangkan. Islam atau futuhat itu di masa Umar bin Abdul Aziz sampai ke Prancis. Itu harus kita pahami, Pak. Karena di masa Al-Walid sampai ke Spanyol kan. Spanyol itu sekarang ada Toledo, Sevilla, ada Granada, ada apa lagi? Cordoba gitu kan. Sampai ke Prancis. Portugal itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar meninggal, naik Yazid. Nah, naik lagi nih Yazid ya. Ini masih putra Abdul Malik. Yazid meninggal, naik Hisham. Di sini kuat lagi. Di sini hampir jatuh. Hisham naik, kuat lagi. Nanti Hisham di sini dia punya anak. Siapa namanya? Namanya Muawiyah. Muawiyah lagi. Muawiyah punya anak. Namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini yang nanti masih tersisa ketika semua ini keturunan ini naik Abbasiyah itu dibantai. Dia ada pembantaian kepada Bani Umayyah. Ini penting sekali. Naik Abbasiyah yang selamat hanya satu, namanya Abdurrahman, putra Muawiyah, putra siapa nih? Hisham. Yang dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil.
Nanti dia lari ke Andalusia. Ketika hampir jatuh Islam di Andalusia, dia lari usia 24 tahun, dia kembali mendirikan Daulah Umayyah di Andalusia sampai 8 abad. Ini orang hebat. Siapa namanya? Abdurrahman Ad-Dakhil. Kita bedah nanti sejarah Cordoba ya, insyaallah. Ini biar paham dulu di sini nih. Ini orang hebat Pak. Dia punya cucu namanya Abdurrahman. Silakan. Sayang kalau tidak mengenal sosok Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia yang kemudian, karena kan dulu bayangin dari sini Pak jauh sekali kan. Ini dari Suriah, Syam, Islam sampai ke Spanyol Pak, sampai ke Eropa. Gimana ngontrolnya kan tidak mudah gitu. Jadi memang masih awal lah. Hampir lepas lagi tuh gitu loh. Karena tidak mudah ngontrolnya, tidak mudah pembinanya, jauh sekali kan, kebayang gitu bahwa kayak gimana gitu kan. Nah maka nanti itu hampir jatuh lagi, tetapi dengan naiknya Abdurrahman Ad-Dakhil awal lagi kuatlah sampai kemudian puncaknya di masa Abdurrahman An-Nasir. Itu Andalusia nanti. Terus sampai 8 abad Pak. Islam di Eropa itu. 8 abad gitu ya. Dan dari sini. Ya. Kemudian Hisam meninggal, naik siapa? Al-Walid. Wah, udah mulai di sini nih. Keretakan Bani Umayyah udah mulai. Ya. Perebutan kekuasaan mulai di sini. Pemimpin yang banyak mabok dan macam-macam, banyak di sini mulai jatuhnya. Ini meninggal, naik Yazid. Terakhir Marwan. Nah, ini habis sih keturunan Abdul Malik, ya tinggal Marwan. Di sinilah jatuhnya Bani Umayyah. Yang pertama yang di Syam jatuh dengan naiknya Bani Abbasiyah. Ya. Nah ini sedikit membaca peta ini ya. Jadi semua 13 ke Khalifah 13 Pak. Pemimpin Bani Umayyah ada 13. Nah dari 13 ini nanti ada beberapa tokohnya. Terutama yang paling terkenal namanya Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Ini tokoh hebat dari Bani Umayyah ya. Taib. Ini buku-bukunya Pak ya, kalau nanti ingin memperdalam. Nah ini ada Bani Umayyah ya, bagus yang tadi saya sampaikan. Ini juga bagus. Ini diterjemahkan nih. Nah ini nih terjemahnya ya. Jadi 2 jilid. Banyak tentang Bani Umayyah biar kita paham. Baik. Ini dia Pak. Bayangkan ini kekuasaan Bani Umayyah Pak. Dalam waktu 90 tahun kurang lebih. Bayangkan 90 tahun kurang lebih, kekuasaannya luar biasa Pak, lihat. Ya. Sampai ke ini Afrika Utara Pak. Sampai ke Andalusia, betul tidak? Ini wilayahnya nih. Luar biasa itu. Ini jasa Bani Umayyah dalam menyebarkan Islam. Terlepas dari ada kekurangan di antara mereka. Nah, kita penting jangan terjatuh kepada pemahaman yang kemudian mengkafirkan sahabat-sahabat yang termasuk di dalamnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena di sini letak perbedaan kita dengan Sunni gitu. Dengan Syiah. Nah, ini Empire Umayyah luas sekali Pak. Oke, nah jadi Bani Umayyah negara Islam, daulah kerajaan yang memiliki sejarah besar dan pengaruh yang luas. Maka nanti kalau kita mengkaji siapakah raja umat Islam pertama? Muawiyah. Ya. Raja umat Islam pertama siapa? Muawiyah. Karena kerajaan. Jadi kalau namanya kerajaan yang meninggal bapaknya gantiin anaknya, itulah sistemnya. Makanya tadi saya katakan di awal, itu Nabi sudah sampaikan akan adanya mulkan Aldon. Maka sahabat tuh paham benar, walaupun memang transisi di awal perpindahan itu tidak mudah, mengundang kontroversi. Tetapi kemudian mereka paham, inilah akhir dari masa kekhilafan itu, naik daulah mulkan Aldon fase itu. Daulah ini Pak berhasil mempersatukan wilayah dari Cina hingga Prancis bagian selatan. Saya katakan tadi ya, di masa siapa? Umar bin Abdul Aziz.
di bawah satu naungan kekhalifahan Islam, kekhalifahan Bani Umayyah. Nih, penting memahami Mulkan Adhan. Secara institusi kenegaraannya masih mereka itu dikenal dengan kekhilafahan, penting. Walaupun cara pengangkatan kepemimpinan menggunakan sistem kerajaan. Yang namanya khilafah yang terbayang apa? Sumber hukum yang utama apa? Al-Quran dan Sunnah. Penting memahami. Walaupun kembali saya katakan, orang-orangnya cara mengangkat pemimpin suksesinya itu lewat keturunan gitu loh. Ya keturunan. Dia tidak akan berakhir kalau nggak ada kudeta kan gitu. Kalau kuat kayak nanti kenapa Abbasiyah naik kan? Abbasiyah juga berakhir naik Turki Utsmani juga begitu seterusnya. Nah ini masa yang dikenal dengan masa keemasan Islam. Masa di mana generasi terbaik Islam hidup, bahkan di antara mereka menduduki kursi pemerintahan. Masa ini adalah masa di mana para sahabat tabi masih hadir membimbing umat. Masa ini berkumpul 3 generasi terbaik ya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, Nabi yang mulia pernah menyampaikan tentang generasi ini, khairul qurun fi riwayatin khairun nas, sebaik-baik generasi atau sebaik manusia qarni adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian satu generasi setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, dan satu generasi setelahnya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini yang kita mengenal istilah salaf. Inilah kepada generasi ini. Ya. Maka dari negeri-negeri ini ditaklukkan oleh Bani Umayyah, nanti akan muncul Pak putra-putra terbaiknya seperti Imam Al-Bukhari. Dari mana tuh? Bukhara. Kenapa muncul Imam Bukhari? Karena dulu ditaklukkan di masa Muawiyah, di masa Bani Umayyah, Pak. Dan penting sekali, futuhat itu bukan penjajahan. Karena misi utama dakwah. Maka setiap negeri yang dibuka, yang ditaklukkan di zaman Bani Umayyah, maka di sanalah muncul Islam kuat sekali. Ya. Peradaban muncul di sana. Imam Muslim itu orang mana? An-Naisaburi. Bukan Arab. Imam An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Khaldun, At-Tabari, Az-Zahabi. Orang mana Imam Tabari itu? Ini luar biasa, Pak. Ulama-ulama besar muncul di tempat-tempat yang dulu ditaklukkan oleh Bani Umayyah. Ya. Ya, ini cukuplah dengan tadi saya sampaikan, mestinya orang-orang itu adil gitu ya di dalam menilai Bani Umayyah. Karena ada orang yang tidak suka kepada Bani Umayyah. Nah ini, jadi Bani Umayyah didirikan kapan? Bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah dengan penyerahan kekuasaan oleh cucu Rasulullah yaitu Al-Hasan ibn Ali. Kepada siapa? Kepada Muawiyah. Al-Hasan melakukan itu untuk menjaga persatuan dan terjaganya darah kaum muslimin setelah sebelumnya ada perpecahan. Ingat ketika tidak perang Siffin yang berakhir pembunuhan Ali, muslimin sepakat mengangkat siapa? Mengangkat Al-Hasan ibn Ali sebagai pemimpin. Sepakat semua, tapi tetap Muawiyah belum memberbaiat. Pokoknya temukan dulu siapa? Pembunuh Utsman. Nah, Al-Hasan itu paham benar, Pak. Di masa kedua orang tuaku Ali dengan Muawiyah itu yang terbayang apa, Pak? Yang terbayang itu adalah surga. Gitu kan? Keridhaan Allah. Mereka beristihad tidak mau salah. Muawiyah khawatir salah juga. Ali juga sama. Kata Al-Hasan, sementara di masaku ini khawatir kalau tetap dibiarkan yang ada apa, karena memang murni ingin memperebutkan kekuasaan. Itu Al-Hasan paham di masa Al-Hasan, maka beliau menyampaikan sudah kita berikan kepada Muawiyah. Maka nanti hadirin sekalian, kata Imam Ibnu Katsir ini mengomentari ini, kenapa kemudian Al-Hasan ibn Ali menyerahkan kepada Muawiyah? Karena memang Nabi sudah menjelaskan. Nah, ini lagi-lagi Pak.
Nabi itu udah memetakan semua, termasuk perang Siffin juga itu udah Nabi sampaikan. Bagian dari tanda-tanda kiamat itu. Akan terjadi perang besar kata Nabi antara muslimin. Nabi sebutkan. Jadi Nabi itu sudah menyampaikan, maka sahabat yang paham ini ketika paham, ya sudah mereka paham gitu. Makanya mencoba, makanya kenapa? Nanti ada sebagian sahabat yang tidak mau terlibat sama sekali ada. Maka mereka lebih memilih pergi ke daerah mana, di sana mereka mendirikan majelis seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tuh lebih memilih lari ke Taif, Taif tuh. Udah di sana beliau ngajar tafsir saja gitu kan. Saya kemudian baru pulang saya dari mana, dari bimbing umroh. Nah, saya ke Taif. Sering ke sana. Nanti kalau Bapak Ibu umurnya berkali-kali coba ke Taif sekarang mudah. Hanya naik mobil itu 1,5 jam ke Taif. Di sana ada makam Ibnu Abbas. Ya, ada makam Ibnu Abbas, ada masjid Ibnu Abbas, ada madrasah atau maktabah Ibnu Abbas. Itu tempat Ibnu Abbas menghabiskan usianya dengan mengajar tafsir di Taif. Taif terkenal ya. Bagaimana Nabi disakiti di Taif, itu tempat yang dari Mekah jaraknya kurang lebih 130 km lah. Sekarang 1,5 jam, Pak. Nah, maka ketika Al Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, maka berakhirlah fase kekhilafahan, masuk Daulah Bani Umayyah, Mulkan Adhan. Maka naiklah Muawiyah. Tapi ingat, Muawiyah naik maka umat Islam bersatu. Nah, ini penting. Maka di tahun itu dikatakan Amul Wihdah. Sebenarnya di awal-awal ketika Muawiyah naik, sekian lama 20 tahun memimpin itu nggak ada masalah, Pak. Semuanya berjalan dengan baik. Umat bersatu lagi, izah Islam muncul lagi luar biasa. Orang-orang takut kepada Islam, futuhat di mana-mana gitu kan. Keadilan, kesejahteraan menyebar, maka orang-orang cinta dengan Muawiyah. Hanya nanti, nah di sini ketika Muawiyah menjelang wafatnya dia mengangkat siapa? Mengangkat anaknya. Di sinilah, ya, Yazid ibn Muawiyah, gitu kan. Kembali kalau lihat dari hadis Nabi kan, Nabi sudah menyampaikan kan, itu udah ketemu kan, Nabi sudah menyampaikan akan berakhir masuk fase kerajaan. Yang namanya kerajaan bagaimana? Ya begitu kerajaan itu gitu. Meninggal bapaknya, naik anaknya. Loh, itu Ali meninggal naik anaknya. Siapa? Al Hasan. Sama dong? Oh tidak, ini bedanya. Kalau Ali itu menyerahkan kepada muslimin, Ali tidak. Aku meninggal, aku wasiat, angkat ya Al Hasan atau Husain. Tidak. Murni muslimin rapat, mereka berijtima, bermusyawarah. Hasilnya apa? Yang layak menggantikan Al Hasan. Nah, ketika Muawiyah mengangkat Yazid, bukan tidak boleh, sah-sah saja, asal Yazid diangkat secara musyawarah. Kan itu sebab permasalahannya. Hanya kenapa ya Muawiyah mengangkat Yazid sepihak, gitu kan? Langsung diangkat oleh Muawiyah. Sahabat itu tidak menerima itu di awal-awal. Loh, kenapa langsung diangkat? Bukan tidak setuju yang naik itu Yazid, bukan. Kalau memang muslimin memilih Yazid, oke, nggak ada masalah. Tapi masih ada yang layak menggantikan Muawiyah gitu. Masih ada sahabat, ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, masih ada tuh sahabat-sahabat, Pak. Kenapa yang naik siapa? Yazid. Tetapi kembali, ya, ini pun ijtihadnya Muawiyah. Ya. Kenapa? Karena Muawiyah khawatir. Ini umat udah kuat nih kepercayaan kepada Bani Umayyah. Kalau nanti kemudian yang naik yang lain, khawatir akan ada perpecahan lagi. Ini kekhawatiran Muawiyah sebenarnya. Ya, maka diserahkan kepada anaknya. Kita tidak membenarkan sikap Muawiyah, tidak. Memang ya kita sampaikan kan itu kesalahan Muawiyah. Tapi tidak kemudian karena itu kita mencela, tidak dong. Nah, itu Ahlussunnah begitu, Pak. Makanya kita punya akidah serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu seperti apa, karena para ulama menyebutkan itu mau berijtihad saking khawatir terjadi pertumpahan darah lagi. Karena memang di awal-awal ada kesepakatan. Nanti kalau misalkan Muawiyah beres, yang naik itu Al Hasan menjadi khalifah atau serahkan kepada muslimin.
Nah Al-Hasan meninggal sebelum Muawiyah turun. Jelas ya Pak? Hasan itu meninggal duluan Al-Hasan. Jadi tidak ada kan di itu keharusan memberi kepada Hasan. Makanya kenapa Muawiyah mengangkat Yazid. Ya rada rumit memang tapi kan bayalah Pak ya. Kan bayalah. Di awal-awal disampaikan dulu kan. Karena saya khawatir kalau salah menyampaikan nanti jatuhnya mencela sahabat. Saya khawatir gitu saja. Karena tidak boleh mencela sahabat tabi itu ya. Jangan sampai, jangan seperti orang-orang Syiah atau orang-orang yang tidak paham sejarah ya, dan akidah kepada para sahabat seperti apa gitu ya. Sedikit lagi ya. Jadi ini berdirinya ya tahun 41 Hijriah. Ya. Kenapa? Karena memang ketika berakhir fase kekhilafahan di atas manhaj kenabian dengan turunnya Al-Hasan bin Ali itu tepat sekali 30 tahun. Tepat 30 tahun. Dan Nabi menyebutkan tadi al-khilafatu fi ummati 30 sanatan wa ba'da dzalikal muluk. Nah, itu tepat, pas 30 tahun itu. Maka penting perhatikan munculnya Daulah Bani Umayyah ini membuat posisi orang-orang yang penyebar fitnah, perpecahan terpojok dan membuat cita-cita mereka pupus. Kenapa? Karena mereka hanya menginginkan kejelekan untuk umat Islam. Mereka menginginkan peperangan dan perpecahan umat Islam terus berlangsung. Sementara penyerahan kekuasaan yang dilakukan oleh cucu Rasulullah menunjukkan bahwa berdirinya kekhalifahan ini tidak dengan cara yang tidak baik sebagaimana tuduhan banyak orang. Karena resmi diserahkan, berikan, bukan diambil, tidak, diberikan oleh Hasan ibn Ali. Silakan engkau menjadi khalifah. Naik Muawiyah, Pak. Dan sahabat sepakat, semua berbaiat. Awalnya begitu, semua berbaiat. Maka kuat, maka tahun itu dikenal dengan Amul Wihdah, tahun persatuan. Umat kembali bersatu, punya izah lagi, futuhat di mana-mana, seperti itu. Bagaimana sekarang periodisasi Bani Umayyah? Kita lihat. Daulah Umayyah dibangun dan diperkuat pondasinya pada masa pemerintahan dua khalifah. Ini awal. Yang pertama siapa? Muawiyah ibn Abu Sufyan. Dan anaknya Yazid ibn Muawiyah. Kita tidak bisa memungkiri. Disinilah fase pendiriannya. Walaupun tadi Yazid ini disinilah ada fitnah besar menimpa umat Islam. Yang seandainya, para ulama menyampaikan seandainya Pak, tidak boleh kan, tapi ini saya sampaikan, kata para ulama menyampaikan, seandainya tidak ada pembunuhan kepada Husain ibn Ali di masa Yazid, mungkin sejarah sekarang berbeda gitu loh. Tapi kita beriman, qaddarullah wa masya'a fa'al. Yang Allah takdirkan yang akan terjadi, dan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz akan ada peristiwa itu. Bahkan terbunuhnya Husain bin Ali pun Nabi sudah menyampaikan. Nah, jadi ini semua sudah Nabi sampaikan semua, Pak. Di sini saya bilang katakan ini ujian buat kita. Memahami ini ujian buat kita. Kita mau seperti apa gitu loh. Ini penting sekali. Jadi kalau mengkaji akidah harus sampai ke sana nanti. Memahami bagaimana peran para sahabat, karena merontokkan Islam gampang, buat aja umat tidak percaya kepada sahabat, udah rontok Islam itu, Pak. Dan itu yang sekarang digemborkan oleh orang-orang Syiah, orang-orang liberal dan masuk di dalamnya, Pak, memutus mata rantai itu gitu. Ya hati-hati. Proses ini berlangsung dari bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah sampai Rabiul Awal 64 Hijriah. Ini yang pertama ya, oke. Periode berikutnya adalah periode fitnah. Berlangsung antara tahun 64 sampai 86. Ini pada masa Khalifah Muawiyah ibn Yazid. Ya, ini cucunya nih, karena lemah sekali. Marwan ibn Hakam, Abdul Malik ibn Marwan. Pada masa ini terjadi pemberontakan terhadap penguasa dan peperangan sesama umat Islam. Sini. Kembali. Berikutnya. Periode kekuatan sama hanya dengan periode Muawiyah dan Yazid.
Ini berlangsung antara tahun 86 sampai tahun 125 Hijriah. Itu pada masa Al-Walid bin Abdul Malik Ibn Marwan. Nah ingat di sinilah naik lagi Islam sampai ke Andalusia, ya, sampai ke Afrika Utara, Maroko. Nah, Islam luas. Sulaiman bin Abdul Malik, puncaknya Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik. Dan kemunduran sampai jatuhnya, ya, yaitu terjadi pada tahun 125 hingga 132. Ini masa banyak sekali terdapat khalifah dalam satu negara. Nah, mulai perpecahan karena ingin perebut kekuasaan, lemah jatuhlah Bani Umayyah. Ini kalau kita mengkaji Bani Umayyah pasti ini yang akan kita temukan. Pembagian ini Pak ada, ya, 3 ini, ya. Maka dengan demikian periode keemasan Daulah Bani Umayyah terbagi menjadi 2 fase, ya. Yang pertama di masa apa? Muawiyah dan Yazid. Kemudian yang berikutnya di fase yang kedua, di fase Al-Walid, Umar bin Abdul Aziz, dan kemunduran dengan jatuhnya kekhilafahan Bani Umayyah tahun ini nih. Nanti ini berakhir naik Bani Abbasiyah, begitu. Baik, ini yang disampaikan. Kita akan bedah nanti pada waktunya bagaimana sejarah Bani Umayyah di masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kita akan bedah. Ini sekedar pengantar saja, ya. Itulah Bani Umayyah Pak, hanya 91 tahun yang di Suriah. Syria, ingat jasanya besar sekali Pak, jasanya besar, termasuk bagaimana membangun Palestina, Masjid Al-Aqsa, ini terkenal. Itu Masjid Qubatus Sohro yang apa, Dome of the Rock, itu di masa siapa? Di masa Abdul Malik bin Marwan. Maka ciri khas Bani Umayyah itu lebih mementingkan kepada pembangunan infrastruktur fisik. Coba lihat Pak, bagaimana bangunan-bangunannya sampai sekarang masih ada. Kalau kita ke Aqsa, ke Baitul Maqdis, kita masih bisa mendapati peninggalan di masa itu. Khas bagaimana Qubatus Sohro dibangun, dijaga terus, kan itu di masa itu, di masa Bani Umayyah. Bagaimana Baitul Maqdis dibangun dan beberapa tempat itu, ya. Sampai sekarang masih ada, bahkan di Cordoba masih ada peninggalan Bani Umayyah. Di Cordoba itu masih jelas sekali bagaimana Masjid Cordoba yang sekarang jadi gereja, ya. Itu bukti nyata bagaimana Bani Umayyah besar pengaruhnya. Dan memang khasnya dari sisi infrastrukturnya itu kuat atau Bani Umayyah. Kalau Abbasiyah kepada SDM pembangunannya, nanti gitu, kepada manusia. Kalau Umayyah kepada infrastruktur. Ini ciri khasnya. Kalau Abbasiyah kepada sumber daya manusianya lah. Maka nanti banyaknya ilmu itu berkembang di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Kita tahu bagaimana Abbasiyah luar biasa pengaruhnya, kan? Sampai ada perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad. Nah itu Abbasiyah. Baik, ini yang disampaikan. Mohon maaf, sekedar pengantar saya dulu, ya, memahami Daulah Bani Umayyah agar benar pemahaman kita. Nah, ke depan kita akan bahas para khalifahnya dan karya besar Bani Umayyah seperti apa, dan kenapa muncul orang-orang yang tidak suka kepada Bani Umayyah. Apa sih kepentingannya, kita bedah di pertemuan yang akan datang. Cukup. Kalau ada pertanyaan 1-2 saya beri kesempatan sebelum ditutup. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Silakan. Ini biar melek sejarah, ya. Pulang dari sini beli bukunya, baca. Ya, kuliah mah hese, jadi mah ini materi kuliah saya Pak. Saya kan ngajar, ya, di beberapa tempat. Nah ini jadi kan ibu-ibu kuliah bunya, di dia belajar bunya Bani Umayyah. Kapan lagi belajar materi beginian, kan? Jadi susah. Alhamdulillah di Ar-Rahman ini ada gitu kan, di Ar-Rahman ini. Silakan. Ya, 2 SKS lumayan. Terima kasih Ustaz. Satu saja yang ingin saya tanyakan yang mengenai terkait dengan masa kekhalifahan ini. Apakah kekhalifahan ini dari mulai zaman para sahabat sampai dengan sekarang itu ada yang penerusnya enggak Ustaz? Ada penerusnya enggak? Gitu. Kemudian kalau ada, apakah kita juga harus berbaiat pada imamnya itu? Karena memang ini menjadi
ada bahan diskusi kita gitu tentang itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Hadirin sekalian, jadi kita tahu bahwasannya sebagaimana tadi saya sampaikan di awal tentang Nabi pernah meringkas sejarah umat Islam ya. Dan ini sering saya sampaikan. Hadis tentang ringkasan sejarah umat Islam. Nah, jadi dari fase kenabian ke khilafahan di atas manhaj kenabian, mulkan adon, ini dia ya. Umat Islam itu bersatu, Pak. Ya. Punya institusi yang namanya kekhilafahan. Ini sampai sini sampai mulkan adon. Di sini masih ada, Pak. Maka umat Islam itu wajib berbaiat kepada seorang pemimpin tertinggi umat Islam. Wajib. Masalahnya sekarang kita hidup di sini, Pak, ya kan? Mulkan Jabarian. Kita ini udah nggak punya kekhilafahan, adil sekali nggak ada. Kita nggak punya kekhilafahan, bahkan ngomong khilafah, bahkan hanya ide dialog aja udah orang sekarang ini anti sekali. Saya bicara gini juga mungkin di mananya berbeda nih, tapi kan ini sejarah. Masa sejarah harus ditutupi? Nggak mungkin dong. Sekarang ini jangankan kekhilafan, ngomong khilafah saja, diskusi ide khilafah saja langsung teroris, radikal, anti NKRI, anti Pancasila, anti kebinekaan, non deui. Ya saya teruskan lah. Betul tidak? Berarti tidak ada kewajiban. Maka para ulama menyebutkan secara runtuhnya kekhilafan Turki Utsmaniyah, runtuh Turki Utsmaniyah, maka yang ada bukan jamaatul muslimin tapi jamaatun minal muslimin. Dengan banyaknya berdiri gerakan-gerakan dakwah. Nanti ada Al-Ikhwan Al-Muslimun, ada Hizbut Tahrir, ada Jamaah Tabligh, banyak. Maka kewajibannya apa ya? Silakan kalau berbaiat dalam artian komit berjuang kepada kelompoknya masing-masing, silakan. Dan orang nggak bisa disalahkan, punya kecenderungan, Pak. Saya lebih condong misalkan ke gerakan dakwah ini, ya silakan, nggak bisa dilarang selama masih Ahlussunnah. Saya condong kepada ormas ini, silakan, nggak bisa dipaksakan. Ada ustadz yang dia lebih nyaman dengan Jam'iyah Muhammadiyah, silahkan. Saya lebih nyaman dengan Jam'iyah Persis, silahkan. Jam'iyah, apalagi Al-Irsyad dengan NU misalkan, sah-sah saja, betul tidak, Pak? Karena memang kita diwajibkan berjamaah ya, diwajibkan berjamaah, berkomunitas lah gitu loh. Itu bicara di kita, Jam'iyah itu apa? Organisasi masyarakat. Ada gerakan dakwah yang mendunia. Pasca runtuhnya Turki Utsmani kan kita akui, karena upaya umat Islam mengembalikan itu terus dilakukan, terus sampai sekarang, tidak pernah akan surut. Lah dulu saja takluknya Konstantinopel 8 abad itu terus digaungkan. Jangan, kita kan baru kemarin, maka nggak boleh menyerah kita. Akan ada kebangkitan Islam di akhir zaman. Nggak boleh, mungkin bukan di masa kita, mungkin di masa anak kita, cucu kita, nggak apa-apa. Tapi ini nggak boleh diputus. Mata rantai ini sampaikan terus gitu loh. Dulu nggak akan ada penaklukan Konstantinopel kalau terputus menyampaikan bahwasannya Nabi menyampaikan la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Sungguh benar-benar Konstantinopel akan ditaklukkan, sebaik-baik panglima-panglimanya dan sebaik-baik pasukan-pasukannya. Itu nggak akan takluk kalau nggak sudah karena mau bisa naklukkan Konstantinopel kuat itu udahlah. Kita mah, udah mungkin nggak akan ada tuh Al-Fatih, tapi kan terus diwariskan, terus sampai kemudian muncullah generasi yang the best, yang terbaik di masa Muhammad Al-Fatih, betul tidak? Semua syarat kemenangan ada, ya udah diberikan oleh Allah gitu.
Sekarang kita baru belum seabad Pak. Jadi jangan menyerah, belum seabad. Dulu 8 abad penantian takluknya Konstantinopel itu gitu loh. Dan biasa watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang namanya jatuh, bangun, bangkit, runtuh peradaban itu dipergilirkan. Dipergilirkan. Ya. Sekarang kan Islam sedang di bawah, kita akui, jangan menutup. Sedang kalah umat Islam itu, sedang kalah. Mana buktinya? Ya, dulu seorang muslimah diganggu aja Pak, sekali khalifah menyampaikan tuh Mu'tasim billah. Ya, kembalikan kehormatan muslimah, padahal cuma ditarik jilbab kelihatan rambutnya doang. Kalau tidak, aku akan kirimkan pasukan yang depannya di kota kalian, di Amuriyah, dan belakangnya di Baghdad. Coba, gemeter tuh musuh orang Romawi nggak berani Pak. Diganggu hanya ditarik jilbabnya kelihatan rambutnya Pak. Sekarang dibunuh, diperkosa bukan 1, ribuan mungkin jutaan Pak. Bisa apa kita sekarang? Enggak bisa apa-apa. Satu sisi kita harus memahami ini. Tapi istilahnya kita nggak boleh pesimis, nggak boleh. Kita harus mencari, makanya penting sekali membahas sejarah dalam konteks ini ya. Karena sejarah bukan sedang berbicara masa lalu, tidak. Sedang belajar dari masa lalu. Kalau penyebab keruntuhan jangan ada di kita dong, nanti kita runtuh lagi gitu loh. Tapi kalau mau kaji bagaimana kebangkitannya, kenapa muncul generasi Al-Fatih ke depan kita bahas. Itu pelajari. Tinggal dijiplak saja kan udah kita ada. Maka bicara sejarah kan 3. Ada pelaku atau orangnya, ada masa waktu, ada tempat. Masa akan terus ada sampai kiamat. Ya. Tempat juga akan ada. Yang sudah berganti orangnya. Apa akan ada lagi mau Al-Fatih ke depan? Enggak ada, orang meninggal kok. Tapi kalau kita memiliki nilai sebagaimana Al-Fatih membangun generasinya, kita akan bisa bangkit lagi. Pasti itu begitu. Gitu. Itu dengan kondisi zaman yang berbeda. Tapi kita ambil apa? Pelajarannya itu, nilainya itu. Gitu. Nah kita di sini Pak, jadi kita belum punya kekhilafan memang, tapi akan ada lagi gitu loh, akan ada lagi. Di sini aja ada perbedaan ini. Apakah nanti ya akan ada kekhilafahan dulu dan yang menjadi khalifah itu apakah harus Al-Mahdi gitu kan? Imam Mahdi itu akhir zaman atau ada yang lain. Nah ya ini saja, memang ada perbedaan. Maka jangan aneh kenapa muncul Hizbut Tahrir, pergerakan menyuarakan khilafah, ya kan? Ada yang mereka khilafah itu akan terjadi nanti gitu, ketika Al-Mahdi saja gitu, akhir zaman. Nah, jadi ini perdebatan lagi nih nanti. Kita bedah pada waktunya kenapa muncul ini. Kita akan bedah insyaallah. Sampai nanti ini kaitan dengan akhir zaman gitu. Kaitan dengan akhir zaman nanti gitu. Karena ini Nabi udah memetakan nih, kita di sini Pak. Jadi penting. Tapi kita tidak pernah akan pesimis bahwa akan ada kebangkitan Islam. Pasti itu, pasti. Mungkin di masa kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, betul enggak? Tapi kita sudah membangun fondasi itu. Sampaikan kepada mereka. Siapkan. Nah, jadi apakah sekarang ada kewajiban berbayat? Tidak ada sekarang. Mau ke siapa bayatnya? Ya sudah kita taati siapa? Taati pemimpin kita dalam hal-hal kebaikan. Tapi memang idealnya kita punya pemimpin umat Islam. Sekarang enggak punya. Yang lain udah punya Pak. Nasrani punya tidak? Punya. Paus dipatikan tuh pemimpin tertinggi mereka itu ditaati mereka itu. Yahudi punya tidak? Punya Yahudi itu. Buddha punya? Punya. Hindu punya. Orang Syiah saja punya marja itu Pak. Umat Islam punya enggak sekarang? Enggak punya. Ke siapa kita? Maka kita ini hidup di fase Mulkan Jabarian, kita ini merindukan sosok pemimpin itu yang benar-benar gitu loh. Kita kan masih tidak puas dengan pemimpin pada fase ini, betul tidak? Nggak pernah puas gitu kan, karena memang kebanyakan boneka semua itu. Dia bawa kendali musuh, benar Pak, Nabi sebut itu kan ciri khasnya, Mulkan Jabarian itu. Jadi dia hanya boneka saja gitu, oleh musuh-musuh Islam karena untuk itu kan penjajahan, gaya baru begitu. Kita merindukan sosok seperti Umar bin Abdul Aziz, kemudian Muhammad Al-Fatih, Sulaiman Al-Qanuni gitu kan, Harun Ar-Rasyid. Kita kan merindukan, kayaknya kalau hidup di masa itu luar biasa gitu, kita merasakan Islam itu seperti apa gitu. Sekarang susah Pak.
Baru satu aja kelihatan berani di kancah internasional kita sudah jatuh hati kan. Aduh ini orang hebat nih. Contoh kayak Erdogan lah, terlepas dari pro kontra beliau. Tapi kita lihat ini orang berani sekali, betul enggak? Di kancah internasional apa membela Islam tuh berani lewat sikap politiknya kan. Senang banget kita, padahal bukan presiden kita kan, presiden Turki itu kan. Tapi senang banget kita kan. Coba Indonesia punya gitu misalkan ya. Cuma bukan gitu sih kan, aduh senang tuh. Jadi tong hanya mikir ini aja gitu kan. Coba mikirnya bagaimana Islam punya peran di kancah internasional, Indonesia ini punya peran gitu kan, bersuara itu. Aduh kayaknya kita bangga bener tuh. Insyaallah nanti ke depan ada kita insyaallah pemimpin ya. Iya, jadi gitu Pak. Jadi belum ada kewajiban sekarang. Tapi kalau mau berjuang silahkan. Dengan catatan kita nggak bisa memungkiri ya. Dia senangnya dengan ormas ini, silahkan. Dia senangnya bergabung dengan gerakan daun ini, silahkan. Silahkan. Selama dia tidak merasa bahwa dia paling benar, yang lain salah, tidak. Sesama Ahlussunnah. Dia nyaman dengan komunitas itu, silahkan. Tapi ketika dituntut bersatu. Karena nanti pada akhirnya pasti akan ada persatuan lagi. Akan ada, tapi ini proses. Tidak mudah proses Pak. Karena di fase ini umat Islam sedang dipecah belah persatuannya. Dipersembulkan Jabariyah. Tapi ke depan kita yakin akan ada kebangkitan Islam. Maka sekarang sudah mulai muncul para dai yang menyeru kepada persatuan. Penting sekali Pak. Bisa memetakan mana khilafiyah yang harus kita menghargai, mana prinsip yang tidak boleh kita menggampang-gampangkan. Kita ada bersyukur umat udah cerdas sekarang. Terus dengan munculnya media seperti YouTube dan macam itu manfaat sekali Pak. Tercerdaskan sekarang umat, nggak bisa dibodohi lagi. Kan begitu ya. Itulah yang saya pahami. Jadi tidak ada sekarang ini. Ya, nah ini memang fasenya. Ke siapa kita? Nggak bisa Pak. Itu kalau Timur Tengah kompak negeri Arab itu Yahudi itu udah habis Pak. Ada seetik Yahudi mah Pak, ada 20 juta. Nggak banyak mereka itu. Yang di Palestina itu berapa sih? Nggak banyak. Coba Mesirnya kompak, Yordania, Suriah, Irak, Yaman, Saudi, Qatar kompak ya beres Pak. Ya kan orang bicara mudahnya sih kompak atuh lah gitu sampai beres gitu kan. Tapi kita kompak Pak, yang geus beres iya berkhianat gitu kan. Iya. Coba mun ada negeri Arab kompak tong dikirim minyak gitu kan. Dan mereka Pak punya alat canggih, kalau nggak ada minyak nggak bisa operasional benar buat operasi. Tapi lagi-lagi kan selalu ada yang berkhianat itu juga ada gitu. Jangan aneh, memang babaknya seperti itu fasenya. Kompak beak gitu kan, si Yahudi teh beak Pak di Palestina, tapi kan tidak semudah itu gitu kan. Lagi-lagi memang ini fasenya gitu ya, fase mulkan Jabariyah. Jadi jangan naonnya ambo kapagung naon. Emang enggak, jangan, udah baca sejarah, memang ikuti alurnya lah gitu. Sudah, ini dinikmati, ini sedang dinikmati. Dan itu bangunnya dipergilirkan. Yang jangan kita bermental salah itu saja. Tetap kita harus jadi orang beriman dimanapun. Ya kan? Ishadu bi anna muslimun. Kita bangga dengan keislaman. Mungkin kita menyampaikan keislaman sekarang tidak mudah. Ya kan? Gak kayak dulu. Karena sistem mendukung sekarang tidak mudah. Terus sekarang coba. Mungkin kita membaca kemarin di Timur Tengah. Sekarang nyampe ke negeri kita sekarang. Kita merasakan juga kan? Ada kondisi yang dibuat tidak nyaman dalam beragama itu gitu. Ya belum lama kan? Sekarang kita merasakan. Nah, jadi jangan aneh, memang sudah Nabi sampaikan. Allah alam bisawab. Cukup ya? Ya, fa'tabiru ya udil albab, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.